Halo semuanya, selamat datang. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dari awal kedatangan pedagang Arab hingga peran penting Wali Songo dan penyebaran Islam di berbagai pulau, kita akan melihat bagaimana Islam menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan masyarakat Nusantara. Awal mula kedatangan Islam. Pada abad ke-7 Masehi, pedagang Arab mulai berdatangan ke Nusantara. Mereka membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, kain sutra, dan perhiasan. Selain berdagang, mereka juga memperkenalkan agama Islam kepada penduduk setempat. Para pedagang ini sering berlabuh di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Barus di Sumatera Utara. Di sini, mereka mendirikan komunitas Muslim pertama di Indonesia. Komunitas ini menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah sekitarnya. Para pedagang Arab ini tidak hanya berdagang, tetapi juga menikahi wanita lokal. Melalui pernikahan ini, ajaran Islam mulai menyebar ke masyarakat setempat. Anak-anak dari pernikahan ini dibesarkan dalam tradisi Islam, sehingga agama ini semakin dikenal. Pada masa ini, Islam belum menjadi agama mayoritas. Namun, kehadiran komunitas Muslim mulai menarik perhatian penduduk lokal. Mereka tertarik dengan ajaran Islam yang mengajarkan perdamaian dan keadilan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penduduk lokal yang memeluk Islam. Mereka melihat manfaat dari ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dan mulai mengadopsinya. Selain itu, para pedagang Arab juga mendirikan masjid-masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid-masjid ini menjadi tempat berkumpulnya komunitas Muslim dan tempat belajar ajaran Islam. Peran pedagang Gujarat. Pada abad ke-13, pedagang dari Gujarat, India, mulai berdatangan ke Nusantara. Mereka membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan rempah-rempah. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran Islam. Pedagang Gujarat ini memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Mereka mendirikan masjid-masjid dan madrasah di berbagai wilayah. Melalui tempat-tempat ini, mereka mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Pedagang Gujarat ini tidak hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Mereka mengajarkan prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan jujur. Hal ini membuat penduduk lokal semakin tertarik dengan ajaran Islam. Selain itu, pedagang Gujarat juga menikahi wanita lokal. Melalui pernikahan ini, ajaran Islam semakin menyebar ke masyarakat setempat. Anak-anak dari pernikahan ini dibesarkan dalam tradisi Islam, sehingga agama ini semakin dikenal. Para pedagang Gujarat juga mendirikan komunitas-komunitas Muslim di berbagai wilayah. Komunitas-komunitas ini menjadi pusat penyebaran Islam di daerah sekitarnya. Mereka juga aktif dalam kegiatan dakwah, menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain di Nusantara. Dengan adanya pedagang Gujarat, penyebaran Islam di Indonesia semakin meluas. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga aktif dalam kegiatan dakwah. Kerajaan-kerajaan lokal juga mulai tertarik dengan ajaran Islam yang dibawa oleh pedagang Gujarat. Beberapa raja dan bangsawan memeluk Islam dan mendukung penyebarannya di wilayah mereka. Mereka mendirikan masjid-masjid dan madrasah, serta mengundang ulama-ulama dari Gujarat untuk mengajarkan ajaran Islam. Hal ini membuat penyebaran Islam semakin cepat dan meluas. Dengan dukungan dari kerajaan dan para ulama, penyebaran Islam di Indonesia berjalan dengan cepat. Masyarakat Nusantara mulai menerima ajaran Islam dan mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari.
Penyebaran Islam yang dilakukan oleh pedagang Gujarat ini menjadi salah satu faktor penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. Peran Wali Songo. Pada abad ke-15, muncul 9 ulama yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Wali Songo menggunakan pendekatan budaya dalam menyebarkan ajaran Islam, yang membuat ajaran ini lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Salah satu Wali Songo yang terkenal adalah Sunan Kalijaga. Ia menggunakan seni dan budaya lokal untuk menyebarkan ajaran Islam. Misalnya, ia menciptakan wayang kulit dengan cerita-cerita Islami. Wayang kulit adalah seni pertunjukan tradisional Jawa yang sangat populer, sehingga pendekatan ini sangat efektif dalam menarik minat masyarakat terhadap ajaran Islam. Wali Songo lainnya, seperti Sunan Giri dan Sunan Bonang, juga menggunakan pendekatan yang sama. Mereka mengajarkan ajaran Islam melalui seni musik dan tari. Sunan Bonang, misalnya, dikenal dengan gamelan bonang, sebuah alat musik tradisional Jawa yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu dengan lirik Islami. Pendekatan ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat Jawa. Selain itu, Wali Songo juga mendirikan pesantren-pesantren. Di sini, mereka mengajarkan ajaran Islam kepada para santri. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam di Jawa, dan para santri yang lulus dari pesantren ini kemudian menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain. Dengan demikian, pesantren berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Dengan pendekatan budaya yang digunakan oleh Wali Songo, penyebaran Islam di Jawa semakin cepat. Masyarakat Jawa mulai menerima ajaran Islam dan mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari. Wali Songo tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga mengintegrasikannya dengan budaya lokal, sehingga Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa. Penyebaran Islam di Sumatera. Pada abad ke-13, Kerajaan Samudera Pasai di Sumatera Utara menjadi salah satu pusat penyebaran Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh yang memeluk Islam dan menjadikan agama ini sebagai agama resmi kerajaan. Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan yang penting, menarik pedagang dari berbagai wilayah, termasuk Arab, Persia, dan India. Raja-raja Samudera Pasai sangat mendukung penyebaran Islam. Mereka mendirikan masjid-masjid dan madrasah di berbagai wilayah. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Melalui madrasah, ajaran Islam diajarkan kepada penduduk setempat, yang kemudian menyebarkannya lebih jauh ke daerah-daerah lain. Selain itu, para ulama dari Samudera Pasai juga aktif dalam kegiatan dakwah. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Sumatera untuk menyebarkan ajaran Islam. Para ulama ini memainkan peran penting dalam mengajarkan ajaran Islam dan membimbing masyarakat dalam praktik keagamaan. Hal ini membuat Islam semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat Sumatera. Kerajaan Samudera Pasai juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Mereka mengirim utusan ke Malaka, Aceh, dan Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam. Hubungan ini tidak hanya memperkuat penyebaran Islam, tetapi juga memperkuat hubungan perdagangan dan politik antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dengan dukungan dari kerajaan dan para ulama, penyebaran Islam di Sumatera berjalan dengan cepat. Masyarakat Sumatera mulai menerima ajaran Islam dan mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari. Kerajaan Samudera Pasai menjadi model bagi kerajaan-kerajaan lain di Sumatera yang kemudian juga memeluk Islam dan mendukung penyebarannya.
Penyebaran Islam di Kalimantan dimulai pada abad ke-16. Salah satu kerajaan Islam pertama di Kalimantan adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Suryansyah yang memeluk Islam pada tahun 1526. Sultan Suryansyah sangat mendukung penyebaran Islam di wilayahnya dan memainkan peran penting dalam memperkenalkan agama ini kepada masyarakat setempat. Sultan Suryansyah mendirikan masjid-masjid dan madrasah di berbagai wilayah. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Melalui madrasah, ajaran Islam diajarkan kepada penduduk setempat, yang kemudian menyebarkannya lebih jauh ke daerah-daerah lain di Kalimantan. Para ulama dari Kerajaan Banjar juga aktif dalam kegiatan dakwah, menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain di Kalimantan. Selain itu, para pedagang dari Jawa dan Sumatera juga berperan dalam penyebaran Islam di Kalimantan. Mereka membawa ajaran Islam ke pulau ini melalui perdagangan dan pernikahan dengan penduduk lokal. Melalui hubungan dagang dan pernikahan ini, ajaran Islam semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat. Para pedagang ini juga mendirikan komunitas-komunitas Muslim di berbagai wilayah yang menjadi pusat penyebaran Islam di daerah sekitarnya. Kerajaan Banjar juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Mereka mengirim utusan ke Jawa, Sumatera, dan Sulawesi untuk menyebarkan ajaran Islam. Hubungan ini tidak hanya memperkuat penyebaran Islam, tetapi juga memperkuat hubungan perdagangan dan politik antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dengan adanya dukungan dari kerajaan dan para ulama, penyebaran Islam di Kalimantan berjalan dengan cepat. Dengan dukungan dari kerajaan dan para ulama, penyebaran Islam di Kalimantan berjalan dengan cepat. Masyarakat Kalimantan mulai menerima ajaran Islam dan mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari. Kerajaan Banjar menjadi model bagi kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan yang kemudian juga memeluk Islam dan mendukung penyebarannya. Penyebaran Islam di Sulawesi. Penyebaran Islam di Sulawesi dimulai pada abad ke-16. Dengan Kerajaan Goa sebagai salah satu pusat utama. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Alauddin yang memeluk Islam pada tahun 1605. Sultan Alauddin sangat mendukung penyebaran Islam di wilayahnya dan memainkan peran penting dalam memperkenalkan agama ini kepada masyarakat setempat. Sultan Alauddin mendirikan masjid-masjid dan madrasah di berbagai wilayah. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Melalui madrasah, ajaran Islam diajarkan kepada penduduk setempat, yang kemudian menyebarkannya lebih jauh ke daerah-daerah lain di Sulawesi. Para ulama dari Kerajaan Goa juga aktif dalam kegiatan dakwah, menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain di Sulawesi. Selain itu, para pedagang dari Jawa dan Sumatera juga berperan dalam penyebaran Islam di Sulawesi. Mereka membawa ajaran Islam ke pulau ini melalui perdagangan dan pernikahan dengan penduduk lokal. Melalui hubungan dagang dan pernikahan ini, ajaran Islam semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat. Para pedagang ini juga mendirikan komunitas-komunitas Muslim di berbagai wilayah, yang menjadi pusat penyebaran Islam di daerah sekitarnya. Kerajaan Goa juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Mereka mengirim utusan ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk menyebarkan ajaran Islam. Hubungan ini tidak hanya memperkuat penyebaran Islam, tetapi juga memperkuat hubungan perdagangan dan politik antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dengan adanya dukungan dari kerajaan dan para ulama, penyebaran Islam di Sulawesi berjalan dengan cepat. Dengan dukungan dari kerajaan dan para ulama, penyebaran Islam di Sulawesi berjalan dengan cepat.
Masyarakat Sulawesi mulai menerima ajaran Islam dan mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari. Kerajaan Goa menjadi model bagi kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi yang kemudian juga memeluk Islam dan mendukung penyebarannya. Penyebaran Islam di Maluku. Penyebaran Islam di Maluku dimulai pada abad ke-15. Salah satu kerajaan Islam pertama di Maluku adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Zainal Abidin yang memeluk Islam pada tahun 1465. Sultan Zainal Abidin sangat mendukung penyebaran Islam di Maluku. Ia mendirikan masjid-masjid dan madrasah di berbagai wilayah. Melalui tempat-tempat ini, ajaran Islam diajarkan kepada penduduk setempat. Selain itu, para ulama dari Kerajaan Ternate juga aktif dalam kegiatan dakwah. Mereka menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain di Maluku. Hal ini membuat Islam semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat Maluku. Kerajaan Ternate juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Mereka mengirim utusan ke Jawa, Sumatera, dan Sulawesi untuk menyebarkan ajaran Islam. Hal ini membuat penyebaran Islam semakin meluas. Dengan dukungan dari kerajaan dan para ulama, penyebaran Islam di Maluku berjalan dengan cepat. Masyarakat Maluku mulai menerima ajaran Islam dan mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari. Penyebaran Islam di Bali. Penyebaran Islam di Bali dimulai pada abad ke-16. Meskipun mayoritas penduduk Bali beragama Hindu, Islam juga mulai dikenal di pulau ini. Penyebaran Islam di Bali dilakukan oleh para pedagang dan ulama dari Jawa dan Lombok. Para pedagang dan ulama ini mendirikan masjid-masjid dan madrasah di berbagai wilayah. Melalui tempat-tempat ini, ajaran Islam diajarkan kepada penduduk setempat. Meskipun penyebaran Islam di Bali tidak secepat di daerah lain, namun Islam tetap berkembang. Selain itu, para ulama juga menggunakan pendekatan budaya dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka mengajarkan ajaran Islam melalui seni dan budaya lokal. Hal ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Bali. Para pedagang dan ulama juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan. Penyebaran Islam di Nusa Tenggara. Penyebaran Islam di Nusa Tenggara dimulai pada abad ke-16. Salah satu kerajaan Islam pertama di wilayah ini adalah Kerajaan Bima di Pulau Sumbawa. Raja Bima, Sultan Abdul Qahir, memeluk Islam pada tahun 1620 dan mendukung penyebaran agama ini di wilayahnya. Sultan Abdul Qahir mendirikan masjid-masjid dan madrasah di berbagai wilayah. Melalui tempat-tempat ini, ajaran Islam diajarkan kepada penduduk setempat. Para ulama dari Bima juga aktif dalam kegiatan dakwah, menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain di Nusa Tenggara. Selain itu, para pedagang dari Jawa dan Sulawesi juga berperan dalam penyebaran Islam di Nusa Tenggara. Mereka membawa ajaran Islam ke pulau-pulau seperti Lombok dan Flores. Melalui perdagangan dan pernikahan, ajaran Islam semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat. Kerajaan Bima juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Mereka mengirim utusan ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk menyebarkan ajaran Islam. Hal ini membuat penyebaran Islam semakin meluas di Nusa Tenggara. Dengan dukungan dari kerajaan dan para ulama, penyebaran Islam di Nusa Tenggara berjalan dengan cepat. Masyarakat Nusa Tenggara mulai menerima ajaran Islam dan mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh Islam dalam budaya Nusantara.
Seiring dengan penyebaran Islam di seluruh Nusantara, ajaran Islam mulai mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu pengaruh terbesar adalah dalam bidang seni dan budaya. Banyak seni tradisional yang diadaptasi dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, seni wayang kulit di Jawa yang awalnya mengandung cerita-cerita Hindu-Buddha, mulai diisi dengan cerita-cerita Islami. Wayang kulit adalah seni pertunjukan tradisional Jawa yang sangat populer, sehingga pendekatan ini sangat efektif dalam menarik minat masyarakat terhadap ajaran Islam. Selain itu, arsitektur masjid di Nusantara juga menunjukkan pengaruh budaya lokal. Masjid-masjid di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan memiliki ciri khas arsitektur yang berbeda, namun tetap mencerminkan nilai-nilai Islam. Misalnya, Masjid Agung Demak di Jawa Tengah yang memiliki atap bertingkat 3, mirip dengan arsitektur candi Hindu. Pengaruh Islam juga terlihat dalam sistem pemerintahan dan hukum. Banyak kerajaan di Nusantara yang mengadopsi hukum Islam dalam sistem pemerintahan mereka. Hal ini terlihat dari penggunaan gelar-gelar seperti sultan dan raja yang menunjukkan pengaruh Islam. Selain itu, ajaran Islam juga mempengaruhi adat istiadat dan tradisi masyarakat. Misalnya, tradisi kenduri atau selamatan yang merupakan perjamuan makan untuk memperingati peristiwa tertentu atau meminta berkah, yang diadaptasi dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Pengaruh Islam yang kuat ini terus bertahan hingga saat ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Islam telah membentuk identitas budaya Nusantara yang unik, yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal. Terima kasih telah menonton video ini tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dari awal kedatangan pedagang Arab hingga peran penting Wali Songo dan penyebaran Islam di berbagai pulau, kita telah melihat bagaimana Islam menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan masyarakat Nusantara. Pengaruh Islam yang kuat ini terus bertahan hingga saat ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda yang tertarik dengan sejarah dan budaya Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.